Thank you Nahda udah diingatkan. Oke, find the keyword. You can write the keyword in chat column. Apa aja nih keyword dari teks ini? Oke, udah ada yang jawab. Heartbeat. Oke, detak jantung, frekuensi detak jantung. Oke. Detak jantung. Oke, maksimal detak jantung Oke, ada yang lengkap nih dari maksimal detak jantung seseorang berkaitan dengan usia. Oke, frekuensi detak jantung usia. Oke, Miss tulis. Oke, kayaknya udah semua ya, detak jantung dan usia. Tadi udah ada yang nyebutkan bagaimana keterkaitan antara dua keyword tadi, detak jantung dan usia. Oh, ada anak muda dan orang tua, boleh gitu sebagai keyword. Oke, gimana nih guys? Tadi udah ada yang jawab keterkaitan detak jantung dan usia. Oke, coba cari apa yang mempengaruhi apa. Apakah detak jantung mempengaruhi usia atau usia yang mempengaruhi detak jantung manusia? Oke. Nah, usia mempengaruhi jumlah maksimal detak jantungnya. Oke, good. Oke, usia mempengaruhi detak jantung. Bagaimana cara menentukan detak rata-rata maksimal detak jantung atau jumlah detak jantung? Ada berapa persamaan atau ada berapa rumus nih? Oke, ada 2 rumus ya. Ya. Itu ya, semalam catatannya ya. Oke, ada 2 ya. Nah, sekarang ada ini ya, 1 yang warnanya kuning, 1 warna biru, ini ya, ada 2. Sekarang kalau rata-rata detak jantung itu Miss susah nulis nih, pen. Kalau rata-rata detak jantung ini disimbolkan dengan rata-rata detak jantung, kita simbolkan dengan J, dan usia U. Coba tulis di note kalian, ubah persamaannya jadi huruf ya. Rata-rata detak jantung itu ditulis sebagai R, usia sebagai U.
biar singkat. Kayak persamaan-persamaan gitu yang pakai huruf. Gimana? 1 dan 2 ya. Oke. Berarti R, rata-rata detak jantung itu R. Kalau usia U, ubah ke dalam bentuk. Oke. Oke, Miss kasih contoh 1. Rata-rata detak jantung kita simbolkan pakai huruf R. Oke. Sama dengan 220 minus U. Oke, iya bener ya yang udah jawab itu. Sekarang coba kalian tulis yang nomor 2. Persamaannya gimana? Oke, pertanyaan dari Lulu. Miss, kok rumusnya beda? Padahal sama-sama mencari R. Oke. Nah, ini dijelaskan di artikel ini. Jadi ini ada penelitian yang lama. Terus ini modifikasi terbaru dari penelitian yang lama. Nah, terus sebuah artikel mengatakan penggunaan rumus terbaru ternyata berbeda jauh dengan rumus lama dalam mengukur detak jantung. Jika mengukur detak jantung anak muda, maka terjadi penurunan tajam. Jika mengukur detak jantung orang tua, ada kenaikan tajam. Nah, itu bedanya. Jadi, dari dua penelitian menghasilkan 2 rumus gitu. Oke. Oke, thank you yang udah jawab di chat. Oke, jawabannya benar. Oops. Bentar ya. Oh. Wait. Mana tadi? Bentar ya, jadi hilang slide-nya. Okay, so anyone want to share the answer? Iya, kita pakai keduanya. Oke, coba Septi mau share gimana cara nulis rumus yang kedua? Ya, Miss. Punya saya R sama dengan 208 dikurang 0,7 dikali U. Oke, benar banget, 0,7 kali U. Thank you, Septi. Nah, sekarang kita buktikan ya, kan katanya rumus ini beda untuk mengukur detak jantung anak muda dan orang yang sudah tua. Sekarang question number 2, ukurlah detak jantung kalian pakai usia kalian ya. Ukur detak jantung kalian. Oke, ukur detak jantung kalian berapa?
Pakai dua rumus ini ya, yang pertama dan kedua. Ukur detak jantung kalian berapa. Terus yang kedua berarti sesuai usia kalian ya. Kalau kalian sekarang berapa nih? 15? Oke, satuannya ya. Mungkin ini satuannya detak jantung per detik kayaknya. Per menit kayaknya. Iya, jadi pertanyaan dari siapa ini? Miss 220 sama 208 itu rumus kah? Iya, ini rumusnya angkanya. 220 sama 208. Oke, ukur detak jantung kalian sama dengan dua rumus. Ukur detak jantung orang yang usianya 60 tahun. Oke. Oke, Miss ulangi ya. Pertanyaannya, ukur detak jantung kalian dipakai rumus 1 sama detak jantung kalian pakai rumus 2. Yang kedua, detak jantung orang umur 60 tahun pakai rumus 1 dan rumus 2. Ya, Naila kan. Oke, Miss admit yang baru masuk. Naila Kansa Nur Hikmah. Okay, have you got the answer? Oke, thank you yang udah ngitung. Kalau yang udah ngitung, apakah kalau usianya 16 dan 60 itu hasilnya sama atau beda? Oke, hasilnya beda ya. Oke, beda. Anyone want to explain? Yang udah jawab di chat. Sambil kita nunggu yang lain jawab juga.
Oke. Thank you yang udah jawab. Masih ada yang mau jawab? Oke. Oke. Supaya yang belum bisa tahu, Miss mau satu orang share. Oke, Miss coba Sabrina. Gimana Sabrina? Ya, Miss. Oke, Sabrina bisa share jawaban Sabrina? Bisa, Miss. Oke. Jawaban saya yang dari rumus 1, 220 dikurang 15, ini jawabannya 205. Terus di rumus 2, 208 dikurang 0,7 dikali 15, jawabannya 197,5. Terus di soal 2, rumus 1, jawabannya 160. Di rumus 2, jawabannya 166. Oke, thank you Sabrina. Ya, Miss. Beda ya kalau kita masukkan usianya tadi Sabrina 15 ya. Kita masukkan 15 ternyata hasilnya beda. Nah, the question is, menurut kalian pada usia berapa tidak ada perbedaan sama sekali dari penggunaan dua rumus tersebut? Kita udah coba dua nih. Kalau usianya 15 sama usianya 60 ternyata hasilnya beda. Oke, coba kalian cari ide dulu. Usia berapa ya? Usia berapa? Pada usia berapa itu rumus 1 akan sama dengan rumus 2. Bukan U-nya yang sama ya, tapi hasilnya sama. Tadi kan kalau Miss Resum punya Sabrina, kalau usianya Sabrina, Miss tulisannya jelek nih, nggak pakai pen. Usia Sabrina 15, pakai rumus 1, (220 dikurang 15) yang rumus 2 Oke, yang ini 205 detak jantungnya. Yang satunya berapa tadi? Nah, pertanyaannya, pada usia berapa rumus 1 dan 2 ini bisa hasilnya sama? Anyone have idea? Gimana cara nemuinnya? Ini tadi 197,5 nih.
Oke, sekarang Miss kasih contoh yang gampang. Misal nih, Y sama dengan 10 dikurangi X. Misal Miss punya dua persamaan. Y2 sama dengan 8 dikurangi 0,5. Ini A aja deh. Ini A ya, 0,5 dikali A. Oke, benar Miss ngadmit. Berapa nilai A supaya Y1 sama dengan Y2? Oke, Y1. Sebelum kita masuk ke R, kita masuk ke Y dulu ya. Y1 sama dengan Y2. Iya, ini 0,5. Oke. Kalau dalam matematika sama, berarti pakai tanda apa? Oke. Sama dengan ya. So, Y1 kalian sama dengankan dengan Y2. Nah, terus kalian masukkan persamaannya. 10 dikurangi A sama dengan 8 dikurangi 0,5 A. Oke, apakah kalian bisa mencari nilai A sekarang guys kalau udah disama dengankan? Coba sebelum Miss kasih tahu lagi, coba cari nilai A. Oke, kita bisa apa nih? Oke, Miss kasih clue lagi deh. Coba pindahkan si A ke kanan. Pindahkan A ke kanan. 8 ke kiri. Dipindah ruas. Kalian waktu SMP pernah belajar tentang ini enggak? Pindah ruas aljabar. Oke, pernah ya? Coba kalian pindahkan 8 ke kiri, yang A ke kanan. 10 dikurang 8. 0,5. Semoga kalian nggak bingung ya. 0,5 A ditambah A. Ini 1 A berarti. Berapa berarti hasilnya? Oke, tapi tadi yang jawab udah pernah belajar aljabar pindah luas satu doang. Yang lain udah belum? Kalau belum, Miss apa? Oke, udah ya. Oke, sekarang kalau udah kita lanjutkan ya. Bentar, Miss.
Miss pakai halaman baru aja. Tadi 10 berapa tadi ya? 10 dikurang 8 sama dengan 0,5 1A ya. Minus ya. Minus 0,5A ditambah A. Nah, karena ini A, kita kasih angka 1 di depannya. Nah, terus kita selesaikan berapa nih? Oke, iya ini 8-nya minus, bener. 8-nya minus. 10 dikurang 8. Kan itu tadi 8-nya plus, pindah ke kiri jadi minus. 10 kurang 8, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Minus 0,5 ditambah 1A. Berapa nih? Oke, minus 0,5 ditambah 1 itu berarti 0,5A gitu ya. Berarti mencari A gimana? Oke. Oh, Miss jawab pertanyaan Nur Fatonah dulu. Nah, ini kan 8 nih Fatonah. Nah, minusnya ini, yang minus di sini itu punyanya si A. Nah, punyanya si A bukan punyanya si 10. Jadi waktu Miss pindah 1A, minusnya ini ikut si 1A. Yang awalnya minus A jadi plus 1A gitu Nur Fatonah. Nah, yang awalnya dari 8 dari plus 8 pindah jadi minus 8. Jadi ini yang minus yang di sini, yang di depan A ini punyanya A, bukan punyanya 10. Jadi dia ikut pindah waktu A pindah. Oke. Next. Oke. Nah, tadi ada beberapa jawaban nih dari kalian. Ada yang jawab gini, 2 sama dengan setengah A gitu. Tadi Najwa bilang dikali 2, Miss. Sama-sama dikali 2 boleh. Sama-sama yang ini dikali 2, yang ini dikali 2 boleh. Nanti dapat hasilnya. Kenapa dikali 2? Karena setengah kali 2 ini jadi 1, jadi hilang ya. Atau boleh juga dibagi. Tadi ada yang jawab 2 dibagi dengan 0,5 juga bisa. Nanti hasilnya sama. Ya, jadi oke, dapat 2. 2 yang mana nih? Yang dikali 2 ini ya. Jadi ada 2 cara. Kalian bisa milih mau dibagi atau jadi intinya kita menghilangkan angka 0,5 atau angka setengah ini. Kalau mau hilangin angka 0,5 supaya jadi 1 itu kan dikalinya 2. Nah, supaya jadi 1
setengahnya di sini. Jadi kita bisa tulis ini kan hasilnya 1, jawabannya 4. Bisa juga lebih mudah, kalian bagi aja ini ya. A sama dengan 2 dibagi 0,5. Oke, jawabannya 4. Coba buktiin dulu. Apakah kalau angkanya 4 itu Y1 sama dengan Y2? Tadi kan Y1 sama dengan 10 dikurangi A. Y2 sama dengan 8 dikurangi setengah A. Kalau A-nya 4, apakah hasilnya sama? Coba kalian buktikan dulu ya. Kalian ganti A-nya dengan 4. Kalau A-nya diganti 4, apakah berapa hasil Y1? Berapa hasil Y2? Oke, sama ya. Sama-sama 6. Sama-sama 6 ya, sama ya, terbukti ya. Sekarang Miss ada satu soal lagi sebelum kita balik ke soal detak jantung. Kalau ada yang bingung, bilang aja nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Misal ada nih di rumus belum ada ceritanya ya, ada 2 buah persamaan B sama dengan 20 dikurangi 2A. Dan B juga sama dengan 15 dikurangi bukan 15 nih, 11. Berapakah nilai A supaya ini B pertama supaya nilai B pertama sama dengan B kedua. Oke, Miss mau tanya pertanyaan, dapat Y1 sama dengan Y2 itu dari mana? Tadi kita mau mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Sebenarnya pertanyaannya tadi adalah pada usia berapa tidak ada perbedaan sama sekali. Berarti kan artinya sama. Nah, tadi Miss ganti pakai Y dulu supaya kalian lebih mudah. Ini terlepas dari soal ini, kita latihan mengerjakan 2 persamaan ini dulu, mencari penyelesaian 2 persamaan. Nah, soalnya pada A berapa Y1 sama dengan Y2 gitu. Makanya kita sama dengan kan Y1 sama dengan Y2 gitu tadi. Nah, sekarang kalau Miss ada 2 persamaan nih. Berapa nilai A supaya nilai B pertama sama dengan B kedua?
Oke. Pada nilai berapa? Pada nilai berapa? Ada yang udah dapat? Oke. Ada siapa nih? Lulu sama Suci. Oke, Miss tunggu yang lain. Have you got the answer? Aduh, udah 839 deh. Nanti kita lanjut lagi berarti. Oke, B1 sama dengan B2. Berarti gini ya. Nah, gini ya. Tulisan Miss jadi jelek. 20. Ini pindah ke sini. Minus A. Ini jadi plus 2A. Nanti kalau kalian masih bingung, kita ulang lagi minggu depan. Iya, hasilnya 9. Yang jawab 9 di kolom chat berarti udah bener ya. Ini A. Nah, sekarang back to the main question sebelum kita tutup ya. Nah, pada usia berapa tidak terjadi perbedaan sama sekali? Berarti kalian sama dengan kan ya, R1 sama dengan R2, terus dicari U-nya berapa? R1 sama dengan R2. Oke. Nah, nanti kita bahas minggu depan, tapi kalian kerjain dulu di sebagai ini ya. Kalian latihan dulu. Belum nyatet yang terakhir. Oke. Bisa di screenshot dulu, Fatona. Oke, I think that's all for today karena udah 9:14. Is there any other question? Ada pertanyaan? No? Kalau nggak ada, what have we learned today? Oh, bukannya yang B tadi. Oke, hari ini belajar apa? Aja. Oke, menghitung detak jantung ya berdasarkan usia, tapi kita belum selesai tadi ya. Dicari dulu pada usia berapa mereka detak jantungnya sama. Oke, menghitung persamaan, menghitung detak jantung. Oke. Kalau udah, thank you so much for joining today's class. Miss udah absen semua, udah Miss isi presensinya. Sorry, Miss ketinggalan pentep, jadi tulisannya agak susah dibaca ya. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you everyone. Kalau ada yang belum jelas bisa tanyain ke WA Miss ya. Thank you for joining the class. Don't forget submit note for today's di GC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye. Thank you everyone. Miss and Miss.